Para sahabat sekalian, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dengan saya, Rinong Duk in Altum. Terimalah salam manis saya dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Para sahabat sekalian, pagi ini ketika membuka Facebook, lalu saya membaca sebuah status dari seorang Kristiani. Rupanya dia sangat terluka ketika melihat ada foto Presiden Jokowi yang dibuat dengan lidah terjulur seperti muka babi. Kasihan Presiden, Bapak Presiden, segala hormat, maaf bila saya menyebut namamu. Tapi di sampingnya juga dia menyebutkan orang yang punya status yang mencemarkan itu, dia membuat mengupload foto Yesus, ada 2 foto dengan muka seperti anjing. Lalu kata saudara kita itu, dia menulis bahwa dia sangat terluka karena bukan hanya penghinaan terhadap kepala negara, tapi juga penghinaan kepada Yesus yang adalah junjungan atau juru selamat kita. Oke, para sahabat sekalian, bagaimana dengan sikap kita, orang-orang Kristen, ketika melihat foto-foto penghinaan terhadap Yesus? Dan di Facebook, di internet, Anda bisa menemukan banyak sekali dengan beragam bentuk, dengan pokoknya penghinaan bermacam-macam lah. Ketika kita melihat sebagai orang Kristen, ya kita juga terpancing emosi dan marah. Secara manusiawi tentunya, oke, ketika foto-foto itu atau Anda melakukan penghinaan, ini bagi lumrah, bagi agama apa saja. Ketika Anda melakukan di daerah misalnya yang dihina itu, misalnya Anda menghina orang Kristen, Yesusnya, di daerah di mana Kristen minoritas, maka orang walaupun marah, tapi pada umumnya mereka diam dan hanya mendoakan. Tapi jangan coba-coba ketika Anda melakukannya di daerah mayoritas. Pasti Anda akan dibabak belur, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Dan ini berlaku umum bagi agama apa saja. Tapi oke, pagi ini saya mau mengajak Anda sekalian untuk fokus pada penghinaan terhadap Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan orang Kristen itu sangat lemah sehingga harus dibela? Saya rasa tidak, saudara-saudariku yang terkasih. Tuhan sendiri mengatakan dalam firman-Nya begini, berdoalah bagi orang yang menganiaya dan yang memusuhimu. Ini cinta tak berbatas dan cinta tak bersyarat. Karena itu, menjawab pertanyaan tadi, ketika kita membaca tulisan-tulisan provokatif yang menghina Yesus, menghina Bunda Maria, dan ajaran kekristenan, atau kita melihat foto-foto yang sudah diedit, muka Yesus berubah menjadi babi atau menjadi anjing, atau disalib Yesus tidak lagi mereka menaruh tubuh di sana, tapi yang ada adalah katak atau dan lain sebagainya. Secara manusiawi pantas kita marah. Tapi marilah kita sebagai orang Kristen mengubah kemarahan itu menjadi cinta. Mengubah emosi-emosi negatif itu menjadi emosi positif. Supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Oke, para sahabat sekalian. Tentunya beberapa hal yang ingin saya katakan sebagai berikut untuk menanggapi foto-foto seperti itu. Pertama, bersyukurlah
bahwa tentang Yesus banyak orang membicarakannya. Entahkah pembicaraan yang positif, yang mengakui, yang mengagumi, yang memuji dan menyembahnya, tapi juga perkataan-perkataan yang menghina. Kan penghinaan itu adalah ungkapan ketidakmampuan mereka atau rasa iri hati mereka terhadap Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita orang Kristen. Jadi santai saja kalau melihat seperti itu. Itu pertama. Kedua, Yesus Tuhan atau Allah orang Kristen itu bukan Allah yang lemah, sehingga dia memerlukan bantuan kita makhluk atau manusia untuk membelanya. Bukan. Tuhan itu melampaui ruang, batas, dan waktu. Sehingga apapun yang Anda katakan tentangnya tidak menambah atau mengurangi sesuatu daripadanya. Justru ketika Anda menghina Tuhan kami itu, justru kami lebih kuat dari sebelumnya. Kami lebih tegar dalam iman. Bukan seperti yang Anda bayangkan. Ketiga, oke, gambar, patung, dan lain tentang Yesus, atau dari Yesus, atau Bunda Maria, atau orang kudus. Bagi kami, orang Kristen, terutama orang Katolik, adalah simbol keagamaan. Karena kita manusia itu memerlukan sesuatu yang bisa ditangkap oleh indera kita. Mata untuk melihat, tangan untuk menyentuh, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap. Barulah kita percaya, maka segala sesuatu itu dibuat di sana supaya dengan melihat, lalu kami dengan lebih fokus untuk berdoa. Karena itu ketika misalnya Anda merusakkan patung, Anda melempar dan membakar gereja, Anda menodai foto-foto Yesus dan Bunda Maria dengan beragam cara, kami orang Kristen, terutama orang Katolik, tertawa-tertawa saja. Karena apa? Karena Tuhan kami itu bukan Tuhan terhadap sesuatu. Misalnya kata-kata yang tertulis walaupun itu dalam buku suci. Tuhan kami itu bukan juga Tuhan dalam barang atau disamakan dengan barang, patung dan lain sebagainya, gereja dan lain sebagainya. Bukan. Kepercayaan orang Kristen itu kepada seorang pribadi. Dan pribadi itu adalah Yesus. Dan Yesus itu ada di mana? Di dalam gambar, di gereja, dan lain sebagainya hanyalah simbol. Tapi Yesus itu ada di dalam hati kami. Di dalam hati kami. Engkau boleh membakar gereja. Engkau boleh menghina Yesus dalam gambar-gambar. Silakan. Karena itu urusan kamu dengan Tuhan. Tapi engkau tidak pernah bisa menghancurkan Yesus yang ada di dalam hati kami. Dan ini pengalaman orang Kristen sudah banyak mengatakan. Banyak martir mati hanya karena mempertahankan Yesus di dalam hati mereka. Karena itu terhadap segala sesuatu penghinaan yang Anda lakukan, kami orang Kristen hanya melakukan satu hal. Mendoakanmu. Sekali lagi, kami mendoakanmu. Mengampunimu, memaafkanmu, dan sekali lagi mendoakanmu. Semoga demikian. Sampai jumpa dalam pertemuan atau katekese berikutnya. Dadah.